Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagi Bapak Ibu guru untuk mengakses web e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Untuk diketahui bahwa setelah pelaksanaan penilaian tengah semester kemarin, untuk web pembelajaran daring kita beralih ke situs yang baru. Adapun ini adalah tampilan awal dari web pembelajaran daring kita yang menggunakan e-learning Candy. Kemudian ini adalah tampilan beranda, ada tampilan siswa, guru, kemudian materi atau pelajaran yang ada serta pengumuman. Untuk mengakses silakan ke beranda atau tab home. Silakan tekan tombol login yang ada di tengah ataupun yang ada di pojok kanan atas. Setelah ditekan, maka ini adalah tampilan login bagi Bapak Ibu guru maupun siswa. Kemudian silahkan masukkan username yang sudah diberikan. Kalau sudah, silahkan login masuk. Oke, ini adalah tampilan bagi Bapak Ibu tampilan berandanya. Yang perlu diakses di sini ada menu-menu beranda, data siswa, pembelajaran, isi agenda, my profile, dan luar. Silakan bagi Bapak Ibu guru yang baru masuk ke menu my profile untuk mengupdate nomor HP maupun apabila ingin mengganti password kalau sudah, ataupun mengganti foto ya kalau sudah, simpan perubahan. Nah, untuk pembelajaran daring yang akan kita akses di sini adalah menu pembelajaran dan menu isi agenda. Untuk isi agenda ini seperti kita buku agenda harian kita. Seperti biasa kita menuliskan materi pertemuan keberapa, hari apa, dan sebagainya. Tapi untuk agenda ini baru kita bisa isi kalau kita sudah menginput mata pelajaran ya. Oke, silakan kita akan ke menu pembelajaran. Di sini pembelajaran kita masih kosong. Artinya pembelajaran ini diisi untuk mata pelajaran yang kita ampu. Contoh ya, karena masih kosong saya akan menambahkan, tekan tombol tambah nama pembelajaran atau mata pelajaran. Silakan pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Saya contohkan simulasi digital. Oke. Nah, ini untuk kelas berapa saja ya. Misalnya saya untuk simulasi ini untuk kelas 10 3, kemudian 10 PM2, 10 RPM3. Oke, statusnya aktif agar bisa diakses oleh peserta didik atau siswa, dan ini gurunya. Kalau salah nama guru berarti salah login. Kalau sudah, klik save change. Oke, ini adalah tampilan mata pelajaran yang aktif. Kalau misalnya kita mengajar lebih dari satu mata pelajaran, silahkan tambahkan lagi. Misalnya saya ngajar desain grafis, kelasnya seperti tadi, statusnya aktif, save change, simpan, maka akan ada dua. Kalau cuma satu ya cukup satu saja, maka desain grafis ini saya hapus. Oke, ini adalah pembelajaran yang aktif. Kemudian ini adalah kalau kita ingin mengisi agenda. Nah, oke, untuk mengisi agenda pembelajaran, tambah agenda, nama pelajaran, mata pelajaran simulasi digital, gurunya misalnya saya contohkan hari ini tanggal 17 mulai jam, misalnya di jadwalnya itu jam 1 sampai jam 5. Untuk kelasnya tadi bisa disesuaikan dengan misalnya untuk kelas 10 AK2 agenda kegiatannya misalnya KD 3.5 bla bla bla. Kemudian
adalah agenda. Nah, nanti agenda ini bisa kita ekspor menjadi Excel ya. Oke, sekarang kita fokus kembali ke pembelajaran untuk menambahkan materi maupun memberikan tugas ataupun memberikan nilai dan mengekspor nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa. Silahkan diklik salah satu yang warnanya seperti ini ya, di nama mata pelajaran atau sembarang sini yang ada kode tanda tangan menunjuk seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan kok kenapa warnanya beda, oke, ini warna-warni, jadi pada saat saya ngeklik pembelajaran lagi berubah-berubah ya warnanya. Oke, tidak masalah. Oke, silakan klik di mata pelajaran simulasi digital contohnya. Oke, ini adalah tampilan materi dan daftar tugas khusus. Nah, yang membedakan di sini untuk e-learning yang kita gunakan saat ini dengan e-learning di CBT kita yang kita gunakan kemarin adalah, kalau kemarin kan terpisah ya, kemudian ada materi, kemudian kita memberikan tugas di tab khusus. Nah, di sini untuk tab tugas ini dibuat dalam satu menu dan ini bisa sifatnya opsional, karena di sini nanti pada saat kita menambahkan materi akan ada tambahan menu kuis atau soal-soal pilihan ganda, apakah akan diaktifkan atau tidak ya. Jadi tambahannya seperti itu. Contohnya pada saat kita akan menambahkan materi ya, silahkan klik tambah. Oke, di sini ada KD-nya. Kita misalnya untuk pertemuan ke-5 misalnya. Ini KD 35-nya adalah analisis fitur yang sesuai, yang tepat untuk pembuatan slide, garis miring. Untuk keterampilannya adalah membuat slide untuk presentasi. Pertemuannya pertemuan pertama, materi pokoknya ini tentang MS PowerPoint. Oke, kemudian ini pembahasan materi. Seperti kemarin, kalau kita sudah menyiapkan artikel, silahkan kopikan, pastekan di sini. Oke, kemudian tanggal dibuka. Misalnya untuk materi hari ini saya membuka dari jam 1 kemudian sampai jam 5. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada menu kuis, apakah mau diaktifkan atau tidak ya. Kuis ini sifatnya nanti adalah soal pilihan ganda. Apabila siswa mengerjakan maka langsung nilainya otomatis keluar ya, karena saya akan memberikan latihan berupa kuis maka saya aktif ya. Komentar ini apabila akan menjalin tanya jawab di forum agar lebih interaktif maka bisa kita aktifkan. Form upload ini bisa tidak aktif atau aktif. Apabila tugas kita nanti untuk bisa mengupload tugas ya langsung di sini, itu juga bisa ya. Jadi misalnya kemudian tugas ya, buatlah sebuah presentasi menggunakan MS PowerPoint minimal 5 slide. Oke, jadi nanti siswa akan mengerjakan tugas dengan mengupload tugasnya. Kalau sudah, silakan tekan tombol save change. Oke, ini adalah tampilan materi pertama kita tadi ya. Di sini ada menu aksi ya. Menu aksinya di sini untuk mengedit. Oke, kemudian di sini untuk menghapus
Apakah Anda yakin akan menghapus? Cancel. Kemudian aksi di sini tanda mata ini untuk mempreview ya. Jadi preview tugas kita dalam sudut pandang anak. Oke, di sini untuk ada yang ingin tanyakan, ini adalah forum untuk tanya jawab dengan siswa. Kemudian di sini ada menu lihat viewer ya, artinya kalau kita klik maka di sini akan muncul daftar nama anak yang sudah mengakses materi kita. Namanya siapa, kelasnya kelas berapa, aksesnya tanggal berapa. Kemudian nanti kalau sudah penuh bisa kita ekspor kalau waktunya sudah selesai. Oke. Kemudian di sini di samping lihat viewer itu lihat tugas. Apabila tadi kan kita di materi ada langsung memberikan tugas. Kalau siswa langsung mengupload tugasnya maka di sini akan ada daftar nama siswanya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara memberikan nilai sampai dengan mengekspor nilai ya. Oke, kita akan mundurkan. Nah, kemudian setelah tombol aksi tadi ada menu edit, kemudian ada hapus dan preview. Di sini ada menu quiz. Karena tadi saya mengaktifkan quiz, maka kuisnya aktif. Kalau pada saat kita membuat materi tadi tidak aktif, maka tidak tampil ya. Nah, di sini tanda bintang ini untuk melihat daftar nilai atau daftar siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian untuk tanda file ini adalah apabila kita ingin menambahkan soal. Ya, contoh ya. Pada saat saya memberikan materi, kemudian saya memberikan latihan soal atau tugas berupa soal pilihan ganda ya, maka di sini misalnya soal pertama adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat slide presentasi adalah ini misalnya. Nah, opsinya A ini adalah MS Word ya. Menambahkan opsi B di sini ada plus tambah, jadi ini tampilannya seperti Google Form. Kemudian yang B misalnya MS Excel, kemudian MS Access, kemudian MS PowerPoint, selanjutnya MS Publisher. Oke, jangan lupa kita harus letakkan kuncinya di sini karena PowerPoint ini yang benar, maka berada di sini ya. Kalau sudah save, oke, maka ini ada soal pertama, soal 1 ya. Mau menghapus, aduh salah, misalnya soalnya salah, tombol hapus, apakah akan menghapus? Cancel kalau enggak. Untuk menambahkan soal, tambah soal ya, bla 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 A, kemudian selanjutnya, kemudian yang D. Jangan lupa kunci, simpan. Oke, ada soal nomor 1, soal nomor 2 dan seterusnya, silakan disesuaikan. Oke, kalau sudah kita ke pembelajaran. Oke, ini tadi untuk menambah atau mengakses kuis kita di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya ini sebenarnya dalam materi kita sudah memberikan materi yang akan kita sampaikan, kemudian tugas dalam materi di sini ya, pada saat kita preview, kemudian kita memberikan materi latihan soal. Kalau misalnya kita ada tugas khusus, maka di sini aplikasi menyediakan menu tambahan daftar tugas khusus. Silahkan klik tambah, misalnya judul tugas 1 MS PowerPoint. Oke, silakan deskripsikan tugasnya. Misalnya buatlah presentasi tentang
pencegahan COVID-19 di sekolah. Minimal 10 slide. Oke. Ini tugasnya ini akan terpisah waktu selesainya dengan materi. Kalau misalnya tadi tugas yang pertama kan akses materinya jam 13 sampai jam 15. Nah, di sini apabila kita akan memberikan tugas di luar waktu pembelajaran, maka kita bisa menggunakan materi di daftar atau memberikan tugas di daftar tugas khusus. Misalnya di sini akan dibuka dari jam 1, tanggal tutupnya misalnya seminggu, kita buat tanggal 23. Oke, kemudian bisa menonaktifkan atau mengaktifkan komentar. Silakan save change. Oke, seperti ini. Jadi di sini ada menu aksi lagi untuk mengedit, menghapus, atau mempreview. Jadi ini preview ini adalah kalau tanda mata di sini tampilan di user anak ya. Tadi kan buatlah presentasi tentang pencegahan COVID-19 di sekolah minimal 10 slide. Akan ditutup tanggal, nah tadi sudah kita tentukan. Tugas ini sudah dikerjakan. Oke. 0 siswa. Kalau sudah ada beberapa siswa di sini ada 1 2 3 lihat jawaban. Oke. Karena belum maka 0. Untuk nanti siswa dapat mengupload jawabannya di sini. Oke, seperti itu. Nah, untuk mengupload materi ya, tadi ada ketinggalan di sini. Saya tadi kan membuat materi pertemuan pertama. Oke, kita bisa mengedit ya. Misalnya kita sudah membuat materi, kemudian aduh lupa, saya belum memberikan file presentasi atau file PDF untuk dibaca anak ya. Kita di menu aksi kemudian diedit di sini. Kan di sini pembahasan materi hanya saya cantumkan KD tujuan apersepsi ya. Padahal di sini saya memberikan silahkan unduh dan pelajari modul yang diberikan. Berarti kan saya harus mengupload file sebagai bahan untuk anak belajar atau membaca. Untuk mengupload file materi untuk bisa diakses di siswa, silakan kita tempatkan dulu kursor ya. Misalnya di sini kan saya silakan unduh dan pelajari modul yang diberikan di bawah ini, maka saya letakkan kursor di sini, kemudian tekan link, kemudian browse server. Oke, maka kita akan mengupload berkas kita ke server. Klik upload, kemudian cari file yang akan kita upload. Misalnya saya materi ini. Kalau sudah nanti akan muncul. Oke, di sini ya. Klik 2 kali. Oke, di sini sudah muncul aset plugins ya. Oke, kalau sudah ubah data. Oke, sekarang kita preview. Di sini ada tambahan ya yang berwarna biru. Kalau kita klik maka akan diarahkan ke dalam modul atau materi yang kita tambahkan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, setelah kita tadi memberikan materi, kemudian memberikan tugas, sekarang kita akan bagaimana cara untuk memberikan nilai dan merekap nilai ya. Silahkan klik di menu pembelajaran, klik materi pelajaran yang kita ampu dan akan kita nilai. Misalnya di sini pertemuan 1, kita untuk materi ataupun tugas yang kita berikan bersamaan materi, maka di sini ya. Kemudian di sini lihat ada keterangan, dibaca 1, dikerjakan 1. Lihat viewernya, artinya di sini sudah ada siswa atas nama Ayah Mira, kelasnya akses tanggal ya. Kemudian kita mundurkan, lihat tugas. Nah, ini tugas yang kita berikan bersamaan dengan materi ya.
nama siswanya, kelas, tanggalnya, jawaban. Nah, untuk ini jawabannya dia memberikan file berupa gambar ya. Silahkan klik matanya, misalnya contohnya memberikan seperti ini, kita berikan skor seperti di CBT, misalnya kita beri skor 90. Oke. Untuk mengekspor silakan di sini ada tombol ekspor Excel ya. Ini kita ekspor apabila waktu sudah habis, artinya ada waktu pemberian materi dan tugas ini sudah habis, maka baru kita bisa melakukan ekspor supaya semua nilai sudah terkumpul. Oke. Kemudian ini adalah rekap nilainya ya menjadi Excel. Kita kembali lagi, kemudian sekarang kita lihat di kuis ya. Untuk melihat kuis nilai atau rekap siswa di tanda bintang. Oke, di sini juga Ayah Mira sudah mengerjakan dan mendapatkan nilai 50. Kalau banyak siswa sudah waktunya habis, maka kita ekspor juga. Kemudian di sini akan muncul. Oke, silahkan Bapak Ibu simpan kembali dengan merename ya, merename misalnya tugas 1, tugas 2 atau tugas 3, atau misalnya Bapak Ibu akan mengekspor di akhir pembelajaran juga bisa. Oke, itu tadi kita mengekspor nilai tugas yang ada di materi langsung ataupun nilai rekapan kuis pilihan ganda. Sama seperti kita apabila memberikan tugas khusus, silakan klik preview ya. Kemudian di sini tugas ini sudah dikerjakan. Ini ada berapa orangnya? Baru 1 orang karena untuk simulasi ya. Silakan klik lihat jawaban. Maka di sini adalah daftar yang sudah mengerjakan. Untuk memberikan skor seperti tadi, sama filenya diklik. Filenya berupa gambar atau filenya ditulis dan difoto, kemudian skornya kita tulis, misalnya skornya 100. Kita simpan dan kita ekspor. Oke, seperti itu cara penggunaan e-learning terbaru kita menggunakan e-learning Candy. Kemudian untuk menambahkan agenda, silakan tambah agenda lagi dan seterusnya. Untuk menambahkan pembelajaran ya, karena baru pertemuan 1, tambah pertemuan kedua, kemudian dan seterusnya. Oke, apabila ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf, dan silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.